Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tim peneliti dari Universitas Aisyah Surakarta yang terdiri dari Nur Amalina, Sivi Erikawati, dan Awanis Linati Haziroh yang akan menyampaikan hasil penelitian tentang pengendalian manajemen dari tekanan eksternal sebagai upaya mengoptimalkan kinerja keuangan. Penelitian ini didanai oleh Kemenristek Dikti Skema Penelitian Dosen Pemula pada tahun anggaran 2024. Latar belakang dalam penelitian ini adalah adanya tata kelola perusahaan yang sudah tidak asing lagi bagi perusahaan, investor, dan pemangku kepentingan. Pentingnya tata kelola perusahaan telah terbukti dengan jelas di abad ke-21 karena meningkatnya globalisasi, persaingan komersial yang ketat, dan bencana yang terjadi di perusahaan. Tata kelola perusahaan mencakup serangkaian konsep dan aturan yang membantu organisasi dalam membimbing, mengelola, dan mengatur operasi perusahaan. Beberapa struktur tata kelola yang digunakan untuk mengatur perusahaan dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan pemegang saham, pemilik, telah menjadi subjek penyelidikan yang substansial. Ditambah struktur tata kelola perusahaan akan dihadapkan oleh hutang yang dimiliki perusahaan. Hutang pada porsi tertentu dianggap baik sedangkan di porsi yang berlebihan akan membuat beban perusahaan semakin tinggi. Dari sudut pandang investor, hutang yang besar akan mengurangi tingkat return yang dihasilkan sehingga investor akan mengabaikan perusahaan yang hutangnya dianggap besar. Ketergantungan finansial di mana tingkat hutang yang tinggi dapat mencerminkan tekanan finansial dari kreditor atau investor yang menuntut mengelola risiko keuangan dengan hati-hati agar tercapai target yang diinginkan stakeholder. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh corporate governance terhadap kinerja keuangan dan tekanan eksternal sebagai variabel mediasi. Kebaharuan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan resiko fraud dengan fraud triangle yang terdiri dari 3 kriteria yaitu peluang, tekanan, dan rasionalisasi. Kemudian difokuskan pada tekanan yang berasal dari tekanan eksternal. Secara substansi penelitian ini tidak melihat dari kecurangan yang dilakukan akan tetapi alasan kecurangan finansial dilakukan yaitu karena ada tekanan yang ditimbulkan dari tekanan eksternal. Adapun variabel dalam penelitian ini yaitu corporate governance sebagai variabel independen yang meliputi dewan direksi, direksi independen, dan dewan komisaris. Untuk variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diukur menggunakan return on equity, serta tekanan eksternal sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif perusahaan. Pengambilan sampel dengan menggunakan purposive sampling dengan beberapa kriteria yang dijadikan acuan sebagai pengambilan sampel. Sumber data menggunakan data sekunder yang datanya sudah terpublis di Bursa Efek Indonesia. Sehingga diperoleh data sebagai observasi sebanyak 490. Hasil penelitian ini menunjukkan dampak Dewan Direksi Independen dan Dewan Komisaris terhadap kinerja keuangan dan tekanan eksternal sebagai variabel mediasi. Tampak jelas bahwa dengan menggunakan argumen teori keagenan untuk menjelaskan logika dasar pengaruh corporate governance dan tekanan eksternal yang menjadi dasar adanya alasan hutang sebagai pemenuhan target, sedangkan teori trade-off sebagai bentuk keseimbangan antara hutang dengan biaya keagenan sebagai dasar logika. Bila tidak mengalami keseimbangan, maka akan terjadi beban hutang berlebih yang memberikan tekanan eksternal perusahaan. Mengingat hasil temuan yang dilakukan, maka ada beberapa implikasi baik secara teori maupun praktisi sebagai upaya membangun literatur hubungan corporate governance, tekanan eksternal, dan kinerja keuangan. Pertama, pihak manajemen perlu mempertimbangkan secara matang dalam menetapkan keseimbangan antara hutang dengan biaya modal agar tidak menimbulkan resiko beban perusahaan yang tinggi. Selain itu, peran direksi dalam pengelolaan manajemen menjadi sangat penting karena proporsi direksi independen dan komisaris akan memberikan dampak yang besar dalam mengendalikan kekuatan tekanan eksternal yang ada di perusahaan.
Dalam artian peningkatan dewan direksi jauh lebih baik ketimbang adanya peningkatan dewan direksi independen dan komisaris yang akan memberikan dampak pada peningkatan tekanan eksternal perusahaan. Demikian hasil dari penelitian ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemendikbudristek yang telah mendanai penelitian ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.